saudara-saudari, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas akhir semester kami dengan judul Pendekatan Pastoral terhadap Trauma-Trauma Masa Lalu, terkhususnya kasus bullying. Dalam konseling pastoral, terdapat 3 rumpun pendekatan. Pendekatan yang pertama ialah pendekatan psikodinamika. Pendekatan ini dia berorientasi pada insight, yang mana dorongan dunia akan ketidaksadaran dan rekonstruksi kepribadian manusia itu melahirkan suatu rumpun psikoterapi dan konseling psikoanalitik. Yang kedua ialah pendekatan humanistik, fenomenologis, eksperimental, dan relasional. Nah, dari ini mereka itu berorientasi pada arti dan bagaimana menjadi manusia secara penuh dan utuh. Dan di situ juga ada kebebasan dan tanggung jawab manusia akan kepribadiannya dalam memilih dan menciptakan nilai serta makna kehidupan akan segala rasa dan juga setiap apapun yang ia rasakan. Di sini sebagai makhluk yang terbatas, dia juga melahirkan suatu rumpun client atau client center atau person center. Yang ketiga ialah pendekatan behavioral atau tingkah laku. Pendekatan behavioral atau tingkah laku ini berorientasi pada pola pikir manusia, pola komunikasi, dan juga pola perilaku. Nah, di sini kita juga dilatih untuk mengubah tingkah laku kita, baik pikiran kita secara rasional dan irasional yang memengaruhi tingkah laku kita. Problem masa kini berusaha untuk menerima penerimaan diri dan juga adanya tanggung jawab seseorang untuk mengubah dirinya sendiri dan melahirkan suatu rumpun. Dari 3 rumpun yang telah kita dengar bersama, ada juga 3 turunan dari 3 rumpun tersebut. 3 turunan itu yang pertama ialah rumpun psikoanalisis, yang kedua ialah rumpun client center atau person center atau humanistik, yang ketiga ialah rumpun behavioral. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan psikoanalisa, di mana tujuan konselingnya ialah konselor pastoral menolong konseli untuk menyadari konflik yang ada dalam dunia tidak sadar, perkembangan psikososial, dan masa kecil konseli. Pendekatan ini berusaha untuk merekonstruksi kembali kepribadian seseorang. Konselor pastoral membantu konseli untuk mengeluarkan hal-hal yang dibenamkan pada awal kehidupannya. Konseli diajak untuk mengeluarkan apa saja yang ada dalam pikirannya, dengan harapan konflik batin dan ide-ide yang ada dalam dunia tidak sadar dapat muncul ke permukaan, sehingga konseli mampu untuk memahami proses-proses mental, motif-motif pribadi, dan perlakuan simbol. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar,
Biasanya, orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan berkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban, akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Suatu kali, ada seorang anak yatim yang duduk termenung di bawah pohon. Anak itu bernama Sarah. Ia memiliki kehidupan yang sangat memprihatinkan karena sejak kecil ia telah kehilangan kedua orang tuanya. Ia hidup sendiri dan tidak memiliki siapa-siapa. Di samping dari semua itu, ia juga mendapatkan siksaan oleh kawan-kawan sekolahnya. Ia terus diejek dan terus dipaksa untuk melakukan setiap tugas yang diminta oleh teman-temannya. Ih, jangan tahu aku, jangan tuh Ih, mana nih? Ngapain sih?
Bersih-bersih, jangan lihat-lihat. Tugas begini tuh pantas juga dulu, jangan mimpi masuk dalam kelas. Lu tuh sangat pantas untuk sekolah di sini. Kemana? Ke Sunda apa? Aduh, itu anak kan itu di mana? Tanya nih, kemarin suruh larang dari sekolah. Pas banget. Siapa bisa lihat di mana? Makanya kemarin sudah tahu resonansi sekolah. Ayo mas datang. Lihat. Model begini kepala batu le. Woi, kelas le. Mas buat apa sini? Weh, belum puas kok. Orang sudah bilang usah datang sekolah. Kenapa, Le? Itu begini kamu. Jangan tanya kamu. Aduh, Jangan apa gimana? Itu sini. Ayo sini. Ayo, Pak. Jangan, sedikit. Balik di situ. Siapa mau Jani? Pasri. Tunggu sampai kapan? Jangan terlalu. Mau apa nih? Jangan, Maya bilang Nggak usah datang. Tanya Oh, bilang gak usah datang. Ini cocok nih. Iya dong kan ya. Ini khusus supaya dia tuh kayak mini lampir. Ini cocok banget. Coba aja ya. Terus pakai. Terus disebarin di grup. Oh, keren banget. Soalnya sedih banget. Udah, yang posting deh. Selamat ya. Bye. Belum lah. Apa boleh? Tadi Bapak ada mau pergi kebaktian tapi lihat Nona ada sedih di sini. Ada duduk merenung. Mungkin ada masalah nah. Bisa cerita di Bapak. Ada masalah apa? Masalah berat apa? Cerita sah. Anu usah takut. Kamu menangis dulu lepas. Kadang ketong pendam itu masalah, justru bisa menyelesaikan itu masalah. Mungkin menceritakan ke orang lain, meluapkan itu hal yang terjadi mungkin bisa meringankan beban daripada ditanggung sendiri. Nanti kasihan Nona pikir sendiri. Bapak, menurut Bapak jadi anak yatim piatu tuh enak? Kenapa Sarah harus ada di posisi? Tuhan non adil.
Sejak lahir, Sarah sudah ada orang tua. Sarah sudah bisa dilihat Sarah orang tua. Di sekolah, Sarah dijauhi oleh Sarah teman-teman. Sana ada yang berteman dengan Sarah. Tuhan Sonadi. Sarah sering dibully. Dihina. Sarah dimaki-maki, dikata-kata. Dan Sarah orang miskin, anak miskin. Sarah lahir dengan status yang tidak jelas. Kenapa Sarah harus ada di posisi? Kenapa Sarah harus ada? Kenapa Sarah harus lahir? Tuhan tidak adil. Ketika Sarah lihat Sarah pun teman-teman, kawan-kawan di luar sana, mereka lahir dengan keluarga yang utuh, yang lengkap, Bapak, Mama, keluarga yang damai. Apa yang mereka inginkan semua tercapai. Tapi kenapa Sarah tidak? Sarah merasa kalau Sarah pun hidup sudah berarti lagi. Kadang Sarah marahi Tuhan. Tuhan tuh son adil. Tuhan bilang Tuhan tuh adil. Kenapa saat Sarah butuh, saat Sarah perlu, Tuhan son ada? Di mana Tuhan? Tuhan son adil. Tuhan son ada untuk Sarah. Tuhan son adil. Tuhan son adil. Sarah, kamu tuh berharga. Mungkin di satu sisi kita lihat bahwa Sarah memang tidak memiliki orang tua. Boleh kita berkeluh kesah di saat kita merasa jatuh dalam masalah. Tapi kita harus ingat bahwa kita semua ini berharga. Tuhan sudah pernah kasih tinggal kita. Tuhan tuh sayang semua orang, sonde pandang muka, sonde pandang latar belakang, sonde pandang kondisi keluarga. Sarah harus percaya bahwa Tuhan tuh sonde pernah kasih tinggal Sarah. Coba lihat segala hal yang Sarah punya sampai ini detik, pendidikan, bahkan bisa hidup, masih bisa makan sampai ini detik, diberikan kesehatan. Mungkin dalam satu aspek memang Sarah merasa kurang, tapi Tuhan tuh selalu jaga Sarah sampai ini detik. Tuhan tidak akan pernah kasih tinggal Sarah. Namanya manusia di saat jatuh dalam suatu masalah seringkali menyalahkan Tuhan. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan tuh selalu jaga kita, selalu jaga Sarah. Sekarang begini, Sarah bilang Sarah tidak punya orang tua. Bahkan itu berdampak pada Sarah pun kehidupan sehari-hari, dapat bully dan lain-lain. Sarah iri dengan Sarah pun teman-teman yang hidup dengan keluarga yang lengkap. Tapi kembali, lihat dari aspek lain, Tuhan tuh selalu jaga Sarah.
Coba lihat di luar sana, apakah orang-orang yatim piatu, orang-orang yang tidak punya orang tua tidak bisa hidup sukses, tidak bisa hidup bahagia? Coba lihat, saya bandingkan. Sarah merasa Sarah kurang di bagian ini. Sarah merasa Sarah kurang karena tidak punya orang tua. Tapi coba Sarah lihat, banyak orang yang masih memiliki kekurangan lebih parah dari Sarah. Ada yang disabilitas, ada yang sudah tidak punya orang tua, dibuang oleh orang tua karena disabilitas, cacat. Tapi di antara mereka tuh, mereka selalu bersyukur, mereka selalu bahagia. Mungkin pada saat awal-awal, di saat kita hidup dalam lingkungan sosial dengan masyarakat lain, kita merasa kita ini berbeda dari dorang. Masing-masing orang tuh punya kelemahan, punya kelebihan, punya kekurangan, punya kelebihan. Sarah tuh kuat. Belum tentu orang-orang di luar sana yang dapat masalah begini mereka bisa bertahan. Sarah bisa bertahan sampai detik ini. Coba lihat di luar sana, banyak orang yang justru punya orang tua tapi tidak bersyukur. Jangan jadikan orang punya bulian, orang punya perkataan sebagai dasar Sarah untuk tidak bahagia. Tuhan sudah siap apa yang terbaik bagi kita. Sekarang yang kita harus lakukan adalah kita jalani ini hidup, dan kita harus bersyukur dan kita harus percaya bahwa itu tadi Tuhan sudah pernah kasih dengan kita. Jangan jadikan orang punya perkataan itu sebagai alasan untuk Sarah mundur dari Sarah sudah mencapai ini titik. Wajar di sana ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Itu wajar. Kita masih hidup di bumi. Kalau kita sudah di surga ya beda. Tapi kalau kita masih hidup di bumi ya begitu. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang benci, ada yang sayang kita. Dong benci kita, tapi di luar sana Sarah lihat masih ada orang-orang yang sayang, yang peduli dengan Sarah, kan bisa bertahan. Jadi sekarang ingat itu, kasih sayang Tuhan tuh sudah dipandang nanti. Tuhan pakai cara apa sih? Dia pun rencana tuh kadang kakak sudah bisa paham, tapi itu kita harus tahu betul bahwa dia pun penyertaan tuh tidak pernah berhenti untuk kita. Harus bersyukur. Mungkin di saat kita jatuh kita salahkan Tuhan, tapi kembali refleksikan segala hal yang Tuhan suka. Pasti ujung-ujung kita akan mengakui bahwa memang karya Tuhan itu luar biasa. Jangan jadikan satu kekurangan sebagai alasan Sarah untuk mundur. Ada sekian banyak kelebihan yang Tuhan siap, sekian banyak berkat yang Tuhan siap. Jadi mungkin Bapak bisa omong itu, Sarah refleksikan, ingat harus jadi lebih baik. Yang menentukan Sarah pun hidup ke depan adalah Sarah pun diri. Bagaimana Sarah bisa andalkan Tuhan, bukan bagaimana Sarah justru mendengar perkataan orang lain yang justru ingin menjatuhkan Sarah. Yang baik dari orang, yang orang omong baik itu yang Sarah terima. Kalau orang hanya mau menjatuhkan tuh, jangan usah dengar. Jadi refleksikan dan satu pesan tuh, Tuhan tuh terlalu sayang Sarah tuh istimewa. Jadi ingat, Sarah tuh berharga dan Tuhan terlalu sayang Sarah. Ingat itu dan refleksikan apa yang tadi kita sampaikan. Pasti Sarah akan mengerti seberapa besar Tuhan sudah berkarya dalam satu hidup. Tapi apa yang harus Sarah lakukan dengan orang-orang yang terus membuli Sarah? Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa ini namanya hidup, ini pasti ada yang sudah suka dan ada yang suka dengan kita. Ada yang benci dan ada yang sayang dengan kita. Jadi kayak Sarah tanya tadi tentang orang-orang yang suka membuli Sarah. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak memahami arti kasih sayang. Tuhan Yesus sendiri ajarkan kita bagaimana kita hidup dengan penuh kasih. Kalau kita bisa hidup dengan penuh kasih, kita tidak lihat latar belakang orang lain, kita tidak lihat status orang lain. Kita menerapkan itu kasih itu sama rata kepada semua. Jadi kalau orang sampai mengasingkan Sarah,
membuli Sarah karena status Sarah sebagai seorang anak yatim piatu. Itu karena mereka sudah mengerti makna kasih yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi sekarang yang menjadi tugas dari Sarah adalah laksanakan itu kasih. Tuhan yang minta dalam kita melaksanakan segala kehidupan kita, kasih itu tidak boleh lepas dari apa yang kita lakukan. Di saat dong bully Sarah sudah boleh benci dengan mereka. Bahkan Tuhan bilang, berdoalah bagi mereka yang membenci kamu. Dong bully Sarah. Mungkin kalau Sarah berusaha berbuat baik dengan mereka, mereka tidak terima, bawa dalam doa. Nanti Tuhan punya rencana, Tuhan punya pekerjaan yang luar biasa untuk merubah dorong. Sarah harus percaya bahwa itu permasalahan-permasalahan tuh pasti Tuhan akan selesaikan. Tuhan sudah pernah tinggal Sarah. Jadi itu, jangan benci dengan mereka. Sarah harus mengasihi mereka. Mungkin sulit, tapi tugas kita sebagai seorang Kristen itu begitu. Di saat orang membuli kita, justru kita harus mengasihi mereka. Kalau memang dalam perbuatan kita mereka juga tidak berubah, bawa dalam doa. Itu Tuhan yang ajarkan. Jadi ingat tadi Bapak sudah ngomong banyak dan dapu inti. Harus ingat bahwa Sarah itu berharga. Tuhan sayang Sarah dan Tuhan sudah pernah kasih tinggal Sarah. Tetap jalani hidup dan ingat semua tadi yang Bapak sudah omong. Refleksikan itu. Terima kasih Bapak untuk setiap saran dan nasihat yang sudah Bapak berikan. Kuat Iya Bapak. Sarah pun mulai tersenyum dan berusaha untuk bangkit dari rasa yang ia pendam selama ini. Ia memulai hidupnya yang baru dengan selalu bersyukur dengan apa yang ia dapatkan.